Pernah nggak kita mendapatkan nasihat atau wejangan dalam hidup kita dari orang-orang yang kita hormati dan kita sayangi? Pasti pernah dong, mungkin juga sering kita dapatkan. Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya akan berbagi cerita dengan teman-teman. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, boleh pencet tombol yang merah di bawah. Terima kasih. Teman-teman yang terkasih, pernah nggak kita mendapatkan nasihat atau wejangan dalam hidup kita dari orang-orang yang kita hormati dan kita sayangi? Pasti pernah dong, mungkin juga sering kita dapatkan. Ya, sebagai contoh, ketika orang tua kita mau pergi ke luar kota atau ke luar negeri beberapa hari, tentunya beliau akan menitipkan pesan-pesan atau nasihat-nasihat untuk kita yang ada di rumah. Ya, mungkin jangan lupa mengunci pintu malam-malam, atau juga mematikan keran atau listrik dan lain-lain sebagainya. Atau kita sendiri yang berpesan ketika kita mau pergi keluar kota atau keluar negeri, yang kita nasihatkan kepada anak-anak. Jangan lupa belajar, PR-nya dibuat, jangan tidur malam-malam, jangan lupa makan, jangan main game terus, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sebuah nasihat atau wejangan atau ajaran yang disampaikan kepada kita tentulah hal-hal yang positif. Gak mungkin kan kita memberi nasihat atau pesan kepada orang yang kita tinggal, nanti papi mami akan pergi keluar kota 2 hari, terserah kalian mau berbuat apa, bebas. Kan gak mungkin, gak seperti itu. Nasihat pasti untuk kita berjaga-jaga. Sama halnya dengan yang dilakukan Musa kepada umat Israel. Kita tentu masih ingat, sewaktu Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, menuju tanah yang terjanji, yang dijanjikan Tuhan, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan Musa tahu bahwa ia tidak dapat masuk ke dalam negeri tersebut. Maka Musa memberikan begitu banyak nasihat kepada umat Israel. Musa menginginkan umat Israel itu agar tetap taat dan setia, serta mengasihi Tuhan dan melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan waktu di padang gurun, dan mengingatkan umat Israel agar tidak terjebak atau terbawa arus ikut-ikutan warga negeri tersebut untuk menyembah ilah-ilah atau Allah-Allah yang lain selain Tuhan. Lalu Musa menekankan ketaatan akan mendatangkan berkat, sedangkan kalau tidak taat akan mendatangkan kutuk atau hukuman. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca dari kitab Ulangan bab 10 sampai dengan bab 11. Nah, persoalannya ada pada kita ya, waktu kita mendengar amanat itu. Teman-teman coba mengingat kembali waktu teman-teman itu mendapatkan atau menerima nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang kita hormati dan kita kasihi. Apa respon kita? Mendengarkan atau menaati dan menjalankan, atau menolak untuk kita jalankan atau kita lakukan? Umumnya kalau hati lagi senang, kita akan melakukan. Tetapi kalau lagi males, kita akan abaikan atau kita tinggalkan, atau kita juga
langgar nasihat-nasihat tersebut. Kita bisa mengibaratkan seperti pengendara sebuah mobil, ya, sudah tahu ada gambar lambang lampu yang dipasang di jalan perboden, tapi masih juga ia masuk ke jalan itu, dan akibatnya akan terjadi kemacetan atau lebih parahnya bisa terjadi tabrakan. Atau lampu ini yang dilarang mutar, yang selalu kita bisa lihat di jalanan, di jalan-jalan besar, dilarang memutar balik. Tetapi dari kita atau berapa banyak masih yang memutar balik di area yang dilarang tersebut. Akibatnya kita kena tilang. Banyak hal-hal yang sudah diberikan, baik berupa nasihat atau aturan atau wejangan yang diberikan kepada kita, tapi masih ada yang tidak melakukannya atau mengabaikannya. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16, kita dapat melihat di mana Yesus mengecam kota-kota. Padahal kalau kita merefleksikannya, di kota itu pasti mereka sudah melihat mujizat-mujizat atau menyaksikan kebesaran Tuhan atau kebaikan Tuhan, mungkin juga pengajaran atau nasihat yang diberikan, tetapi mereka tidak mau bertobat. Dan akibatnya nanti pada saat penghakiman mereka akan ada tanggungannya. Kita ini ibarat kota Kapernaum, kota di mana Tuhan Yesus tinggal. Kita hampir setiap minggu mendengarkan sabdanya, mendengarkan pengajarannya atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh pastor atau romo di setiap misa, atau mungkin ada yang misa setiap hari. Tetapi berapa banyak dari kita yang menjalankan atau masih tetap taat dan setia? Ya mungkin pas mendengarkan ya, tapi setelah itu kita nggak tahu. Di sini Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas dan jelas. Dalam ayat 16, Yesus mengatakannya dengan jelas dan tegas. Barang siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa yang menolak aku, ia menolak dia yang telah mengutus aku. Keras sekali kan? Makanya jangan abaikan nasihat-nasihat. Teman-teman yang terkasih, marilah di saat bulan yang baik ini kita tetap setia dan taat untuk mendengarkan firman Tuhan atau sabda Tuhan dan melaksanakannya. Janganlah menolak kebaikan. Tolaklah kejahatan. Kalau kita tidak mau diturunkan ke dunia orang mati, walaupun kita hidup. Bulan September atau bulan kitab suci akan berakhir. Tetapi teruslah membaca kitab suci, berdoa setiap hari, semoga kita semakin peka dan peduli. Terima kasih, Tuhan memberkati.